Ketika dua harapan utama Indonesia tiba-tiba mundur, satu nama muda tak terduga justru tampil sendirian membawa harapan tunggal putra. Di tengah duel-duel panas ganda campuran yang bisa jadi plot twist terbesar Taipei Open 2025. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu update dengan info panas seputar dunia tepak bulu. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu turnamen bergengsi di kalender BWF Tour Super 300, yaitu Taipei Open 2025. Dan, kabar datang dari 6 wakil merah putih yang siap bertarung di hari pertama. Tapi, tunggu dulu, ada cerita menarik nih soal siapa yang tampil, dan siapa yang malah batal berangkat. Yes, sayangnya, dua nama yang cukup diandalkan dari sektor tunggal putra, yaitu Alwi Farhan dan Yohannes Saud Marcelino, dinyatakan mundur dari Taipei Open. Ini jelas bikin kejutan, karena keduanya sebelumnya digadang-gadang jadi ancaman serius buat lawan-lawannya. Tapi, seperti pepatah bilang, ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Dan pintu itu terbuka untuk Zaki Ubaidillah. Siapa sih Zaki Ubaidillah ini? Kalau kalian akrab dengan panggilan Ubed. Nah, itulah dia. Ubed kini jadi satu-satunya wakil tunggal putra Indonesia yang masih bertahan di Taipei Open edisi kali ini. Tapi perjuangannya nggak gampang. Dia harus start dari babak kualifikasi, dan artinya, ya, benar. Dia harus siap main 2 kali dalam sehari kalau mau tembus ke babak utama. Di laga pertamanya, Ubed akan berhadapan dengan Jan Louda dari Republik Ceska. Buat yang belum tahu, Louda ini bukan pemain kacangan. Dia baru aja bikin geger di ajang Sudirman Cup minggu lalu, setelah mengalahkan tunggal putra Korea Selatan, Cho Geon-yeok. Gara-gara Louda, Korea nggak bisa sapu bersih melawan Ceska. Jadi, bisa dibilang, tantangan Ubed kali ini cukup berat. Tapi kalau berhasil lolos, peluang untuk tampil di babak utama terbuka lebar. Selain Ubed, 5 pasangan ganda campuran Indonesia juga bakal tampil hari ini. Artinya, total ada 6 wakil kita yang berlaga di hari pertama turnamen yang digelar di Taipei Arena, Taiwan. Turnamen ini punya total hadiah yang wah, sekitar 240.000 dolar Amerika, atau setara 3,9 miliar rupiah. Nggak heran semua pemain kasih usaha terbaik mereka. Salah satu yang mencuri perhatian adalah pasangan baru, Ferrell Justin Mulia dan Lisa Ayu Kusumawati. Duet segar ini langsung dihadapkan pada tantangan berat. Lawannya adalah pasangan Jepang yang terkenal disiplin dan susah ditembus, Yuichi Shimogami dan Sayaka Hobara. Pertarungan mereka dijadwalkan mulai pukul 6:30 waktu Indonesia Barat di lapangan 2. Dan yes, kita bakal pantengin banget duel debut ini. Lanjut ke pasangan yang sedang naik daun, Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Mereka bukan nama asing, apalagi setelah sukses mengantongi medali perunggu di kejuaraan Asia bulan lalu. Pasangan peringkat 20 dunia ini datang ke Taipei sebagai unggulan 4. Artinya, ekspektasi pada mereka cukup tinggi, dan mereka akan menghadapi pasangan tuan rumah, Cheng Ka-ari-wen dan Liu Xiaoyun, di sesi malam. Ada juga pasangan yang cukup senior dan sudah berpengalaman. Adnan Maulana berpasangan dengan Indah Cahyasari Jamil. Mereka akan melawan duet Taiwan, Ming Chelu dan Hang Enzu di lapangan 1, sekitar pukul 7:20 malam. Dari jalur non-pelatnas, PB Jarum nggak mau ketinggalan aksi. Ada 2 pasangan independen yang siap bersinar. Pertama, Bobby Setiabudi dan Melati Daeva Oktavianti. Keduanya akan menghadapi Liu Kuang-heng dan Zheng Yuchie dari Taiwan di lapangan 3. Lalu ada juga pasangan legendaris yang udah kenyang pengalaman, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya. Rehan Gloria datang sebagai unggulan 5 dan akan bertemu Wu Guansun serta Li Chia-sin dari Taiwan di lapangan 4. Dan ingat ya, jadwal pertandingan bisa aja berubah tergantung durasi pertandingan sebelumnya. Jadi buat kalian yang mau nonton langsung atau streaming, pastikan pantengin terus live update-nya, biar nggak ketinggalan momen-momen seru dari para wakil Indonesia. Taipei Open 2025 jelas bukan sekadar turnamen biasa. Ini adalah ajang pembuktian, terutama buat para pemain muda dan pasangan baru yang sedang meniti jalan menuju puncak dunia bulu tangkis. Meski Alwi dan Saud absen, masih ada harapan besar yang bisa kita gantungkan ke pundak Ubed dan para ganda campuran kita. Jadi, Sobat Catatan Badminton, yuk kita kasih dukungan penuh buat ke-6 wakil merah putih yang akan berjuang hari ini. Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman sesama pencinta bulu tangkis, dan tentu aja,
Subscribe channel Catatan Badminton biar kamu nggak ketinggalan info-info menarik seputar badminton dunia. Sampai di sini dulu update kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan berita terbaru, analisis tajam, dan cerita seru dari balik layar dunia badminton. Salam tepok bulu, Catatan Badminton, pamit dulu. Satu hari sebelum Taipei Open dimulai, PBSI tiba-tiba mencoret dua nama penting, termasuk Awi Farhan. Dan keputusan ini bikin banyak pihak terdiam dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik langkah mengejutkan ini? Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyuguhkan kabar dan ulasan paling panas seputar dunia bulu tangkis Indonesia. Di video kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang cukup mengejutkan dan pastinya bikin penasaran, yaitu daftar skuad Indonesia yang akan bertarung di Taipei Open 2025. Tapi tunggu dulu, ada satu nama yang hilang dan bikin banyak orang bertanya-tanya. Siapa dia dan kenapa bisa absen? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Langsung ke intinya, Taipei Open 2025 adalah turnamen bergengsi dalam kalender BWF Tour Super 300. Ajang ini akan berlangsung di Taipei Arena mulai dari tanggal 6 hingga 11 Mei. Total hadiah yang diperebutkan mencapai $240.000 Amerika, atau kalau dirupiahkan, kurang lebih 3,8 miliar rupiah. Sebuah angka yang pastinya jadi daya tarik tersendiri bagi para pemain top dunia untuk unjuk gigi. Awalnya, Indonesia sudah menyiapkan 16 wakil untuk tampil di turnamen ini. Tapi, hanya satu hari sebelum pertandingan dimulai, muncul kabar mengejutkan. Dua nama mendadak dicoret dari daftar, Awi Farhan dan Yohannes Saud Marcelino. Ya, kalian gak salah dengar. Awi Farhan, si rising star tunggal putra Indonesia, tidak akan tampil di Taipei Open kali ini. Keputusan ini tentu mengundang tanya besar, karena Awi sebelumnya digadang-gadang bakal jadi andalan di sektor tunggal putra. Dengan dicoretnya Awi dan Yohannes, skuad Indonesia yang awalnya 16 pemain menyusut, jadi hanya 14 wakil saja. Dan dampaknya terasa cukup signifikan, terutama di sektor tunggal putra yang kini hanya diwakili oleh satu nama, Muhammad Zaki Ubaidillah. Zaki akan memikul harapan Indonesia sendirian di sektor yang selama ini dikenal penuh persaingan ketat. Ini tentu bukan tugas mudah, tapi di balik itu ada peluang besar untuk tampil mengejutkan. Lanjut ke sektor tunggal putri, Indonesia mengirimkan dua nama, Esther Nurumi Triwardoyo dan Komang Ayu Cahyadewi. Kedua pemain ini dikenal punya semangat juang tinggi dan performa yang cukup menjanjikan di beberapa turnamen terakhir. Meskipun belum masuk ke jajaran elit dunia, mereka bisa jadi ancaman serius jika tampil konsisten dan tanpa beban. Di ganda putra, hanya ada satu pasangan yang dibawa yaitu Yeremia Rambitan dan Rahmat Hidayat. Pasangan ini tentu menarik perhatian karena merupakan kombinasi dari pengalaman dan energi muda. Yeremia yang sudah malang melintang di turnamen besar akan berduet dengan Rahmat yang penuh semangat dan teknik tinggi. Kolaborasi keduanya bisa menjadi salah satu senjata rahasia Indonesia di Taipei Open. Sektor ganda putri pun tidak terlalu ramai. Hanya ada dua pasangan yang dibawa ke Taipei. Apriani Rahayu berduet dengan Feby Setianingrum, serta pasangan muda Rachel Alessia Rose dan Melisa Trias Puspitasari. Nama Apriani tentu tak asing lagi di telinga penggemar bulu tangkis tanah air. Setelah sebelumnya bersinar di berbagai ajang internasional, kini dia mencoba peruntungan baru dengan pasangan yang lebih muda. Duet ini patut ditunggu apakah bisa langsung klop dan mendulang prestasi. Dan inilah yang paling mencolok, sektor ganda campuran. Indonesia all out di sektor ini dengan menurunkan 8 pasangan sekaligus. Ya, kamu gak salah dengar. 8 wakil. Mulai dari pasangan senior seperti Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya, hingga pasangan muda seperti Marwan Farza dan Aisyah Salsabila Putri. Tidak ketinggalan ada duet Maud Siti Fadia yang biasanya bermain di sektor ganda putri. Kini tampil di ganda campuran bersama Dejan Ferdinansyah. Ini adalah strategi menarik, karena sektor ini seringkali jadi kunci poin di turnamen beregu maupun individual. Tidak hanya itu, nama-nama seperti Adnan Maulana dan Indah Cahya, serta Bobby Setiabudi yang berduet dengan Melati Daeva juga memberi warna baru. Kombinasi pemain muda dan senior ini memberi kesan bahwa PBSI sedang melakukan banyak eksperimen untuk menemukan pasangan paling ideal. Ini juga jadi pertaruhan penting. Apakah strategi banyak wakil di sektor ganda campuran bisa berbuah manis? Namun yang jadi catatan adalah absennya Awi Farhan. Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengapa Awi tak ikut serta. Apakah karena alasan teknis, cedera, atau strategi jangka panjang PBSI? Yang jelas, keputusan ini cukup mengejutkan mengingat performa Awi belakangan sedang naik daun. Kita tentu berharap ini hanya bagian dari strategi rotasi dan bukan karena masalah serius. Penurunan jumlah wakil,
terutama di sektor tunggal putra, memang membuat banyak fans bertanya-tanya. Tapi kita juga harus percaya pada proses. PBSI tentu punya pertimbangan tersendiri, dan ini bisa jadi panggung bagi pemain-pemain muda lainnya untuk unjuk kemampuan.